Langit terenggut, para dewa pun jatuh berlutut. Kegelapan menyelimuti tiga alam, dan harapan seolah pudar. Namun dari titik terendah, sebuah jawaban tak terbayangkan muncul. Bukan dari pedang para ksatria, bukan dari petir para dewa, melainkan dari esensi yang paling murni. Inilah kisah bagaimana takdir berpihak pada yang lemah, dan sebuah dewi lahir dari keputusasaan. Inilah kisah bangkitnya Dewi Durga. Di sebuah masa yang diselimuti kabut purba, lahirlah dua bersaudara dari rahim Dewi Danu dan benih Brahma Rishi Kasyapa, Ramba dan Karamba. Dalam sanubari mereka, bersemi bara ambisi yang tak pernah padam, api yang membakar jiwa untuk meraih takhta tertinggi. Sang ibu Dewi Danu dengan bijak mengarahkan mereka untuk menempuh jalan spiritual, mencari kekuatan yang melampaui batas insan. Tanpa ragu, kedua asura muda itu pun memulai tapa yang berat, sebuah ujian demi mengundang restu para dewa. Karamba memilih merendam diri di tengah sungai yang membeku, menggantungkan harapan pada Dewa Indra. Namun takdir punya alur cerita yang berbeda. Indra yang merasa terancam oleh aura kekuatan yang mulai memancar dari Karamba, tanpa ampun mengakhiri tapanya. Nyawanya direnggut begitu saja, menyisakan duka mendalam. Kesedihan itu tak memadamkan nyala ambisi Ramba, justru mengubahnya menjadi lautan amarah yang bergejolak. Dengan hati yang terluka namun tekad yang membaja, Ramba kini memusatkan seluruh tapanya pada Dewa Agni, sang Dewa Api. Pengabdiannya yang tak tergoyahkan, serta keteguhan jiwanya, akhirnya meluluhkan hati sang Agni. Sang Dewa menampakkan diri, menganugerahkan Ramba seorang putra yang kelak akan menggenggam kekuatan tak terkira, ditakdirkan untuk menguasai ketiga alam semesta. Namun putaran roda takdir seringkali membawa kita pada persimpangan yang tak terduga. Ramba bertemu dengan Mahishi, asura berwujud kerbau betina yang parasnya memikat hati. Asmara pun bersemi di antara mereka. Sayang, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Mahisha, seekor asura kerbau perkasa yang juga mendambakan Mahishi, tak sudi melepas cintanya. Ia menantang Ramba dalam sebuah pertarungan hidup dan mati. Duel itu begitu dahsyat, mengguncang bumi, dan langit seolah ingin runtuh, hingga akhirnya Ramba yang digdaya harus tumbang. Mahisha sendiri, meski terluka parah oleh amukan prajurit Ramba, masih bisa bertahan. Di hadapan tumpukan kayu pemakaman jasad Ramba, Mahishi yang tengah mengandung dilanda lara tak terkira. Dalam keputusasaan yang meremas jiwa, ia tak gentar melompat ke dalam kobaran api yang melahap jasad kekasihnya. Namun Dewa Yama memberkatinya, dari abu cinta dan kematian itu, lahirlah sebuah keajaiban yang mengerikan. Dari lidah api yang menjilat-jilat, muncullah dua asura perkasa. Raktabija, jelmaan roh Ramba yang terlahir kembali, dan Mahishasura, putranya yang ganas. Ia adalah makhluk aneh, setengah asura dan setengah kerbau, mewarisi segala kekuatan dan dendam kesumat dari kedua orang tuanya. Mahishasura tumbuh cepat bak badai yang mengamuk. Dengan kekuatannya yang brutal, ia taklukkan asura-asura lain, lalu menobatkan diri sebagai raja mereka, mendirikan singgasana di dunia bawah. Namun dahaganya akan kuasa tak pernah surut. Ia tak hanya ingin menguasai alam kegelapan, seluruh alam ciptaan, setiap jengkal dari ketiga dunia haruslah tunduk di bawah telapak kakinya. Mahishasura sadar, ia memang kuat, tapi belum merasa cukup kuat. Maka, ia mengasingkan diri, menyelam ke kedalaman Patala, untuk memulai tapa yang lebih keras, mencari kekuatan yang tak tertandingi. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun pun berlalu. Mahishasura menjalani tapanya,
dengan ketekunan yang membuat alam semesta terkesima. Pengabdiannya yang tak tergoyahkan akhirnya menarik perhatian Dewa Brahma, sang pencipta. Brahma pun menampakkan diri, memancarkan aura kebijaksanaan yang meneduhkan, lalu menawarkan sebuah anugerah kepada Asura perkasa itu. "Mintalah apa saja yang kau dambakan, Mahishasura," suara Brahma bergaung. Mahishasura dengan kesombongan yang membuncah, mula-mula meminta keabadian. Namun Brahma menggelengkan kepala, menjelaskan bahwa karunia itu bukan miliknya untuk diberikan. Tak putus akal, Mahishasura dengan cerdik mengubah permintaannya. "Jika keabadian tak dapat hamba miliki, maka anugerahkanlah hamba kekebalan. Biarlah tiada pria, tiada dewa, bahkan Brahma, Wisnu, atau Siwa sekalipun yang sanggup merenggut nyawa hamba." Ia melanjutkan dengan nada meremehkan, "Dan jikalau kematian memang harus datang, biarlah ia datang dari tangan seorang wanita." Brahma dengan tatapan penuh makna mengabulkan anugerah tersebut. Namun di balik perkataannya terselip peringatan dingin, sebuah takdir yang kelak akan menghantui Mahishasura hingga akhir hayatnya. Meski tak ada dewa atau pria yang akan mengakhiri hidupmu, takdir tetap akan menemukan jalannya. Setelah Dewa Brahma menghilang, Mahishasura mengeluarkan raungan yang menggelegar, suara yang membelah angkasa, menyatakan perang kepada seluruh alam semesta. Dipenuhi kesombongan yang meluap dan kekuatan yang baru didapat, Mahishasura tak membuang waktu. Ia menyerbu Burloka, alam bumi, dengan pasukannya yang tak terhitung jumlahnya. Kerajaan demi kerajaan runtuh di bawah injakan kakinya. Kota-kota terbakar dan tak ada satupun manusia yang berani menantang keganasannya. Bumi bertekuk lutut di hadapannya, namun ambisinya tak berhenti di sana. Pandangannya kini tertuju pada Amarawati, kediaman suci Dewa Indra, surga, tempat para dewa bersemayam. Pertempuran antara dewa dan asura pun pecah, berlangsung selama 100 tahun lamanya, menguras kekuatan dan harapan. Bahkan petir Dewa Indra, Bajra, yang pernah membunuh Fitra dan membelah Himalaya, tak mempan sedikit pun terhadap Mahishasura. Kekebalan yang ia dapatkan dari Brahma menjadikannya tak tersentuh. Satu persatu, para dewa jatuh, dikalahkan, kekuatan mereka direnggut, dan surga mereka dicuri. Para dewa yang agung kini terusir dari singgasana mereka, mengembara di bumi sebagai makhluk fana. Tanpa mahkota, tanpa langit yang menjadi takhta mereka, hanya keputusasaan yang mengisi relung hati. Dalam keputusasaan yang paling dalam, mereka berpaling kepada Dewa Brahma. Brahma, dengan wajah muram, kemudian memimpin mereka menghadap Dewa Wisnu dan Dewa Siwa. Para dewa mencurahkan segala kesedihan mereka, menjelaskan bagaimana mereka telah dilucuti dari kekuasaan. Namun bahkan Dewa Wisnu dan Dewa Siwa pun tak berdaya membatalkan anugerah yang telah diberikan oleh Brahma. Mahishasura tak dapat dibunuh oleh pria, dewa, atau bahkan Trimurti itu sendiri. Hanya seorang wanita yang bisa mengakhiri tirani ini. Indra berteriak kesakitan, "Tidak ada wanita seperti itu. Di mana kita bisa menemukan kekuatan yang mampu mengalahkan dia?" Dewa Wisnu tersenyum lembut, sebuah senyum penuh rahasia. Dari dadanya seberkas cahaya menyilaukan memancar, menerangi seluruh langit. Brahma dan Siwa pun mengikuti, melepaskan esensi ilahi mereka dalam berkas cahaya surgawi yang agung. Memahami kehendak ilahi mereka, para dewa lainnya juga bergabung. Dari setiap dewa, dari Indra yang perkasa hingga Dewa Agni, dari Yama sang kematian hingga Surya sang dewa matahari, seberkas kekuatan suci muncul, berpadu dalam satu titik. Semua cahaya itu berkumpul, menyatu, membentuk satu bintang yang menyala-nyala, berdenyut dengan energi kosmik. Dari dalam cahaya agung yang menyilaukan itu, muncullah sesosok yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sebuah kekuatan yang melampaui imajinasi. Ia terbentuk dari esensi para dewa itu sendiri. Cahaya Yama menjadi rambutnya yang mengalir dan berkilau. Baruna membentuk paha dan betisnya yang kuat. Pertiwi sendiri membentuk pinggul dan tubuh bagian bawahnya.
Brahma membentuk kakinya. Kecemerlangan surya memberinya jari-jari kaki yang bersinar, bak permata fajar. Para wasu membentuk jari-jarinya, lincah dan perkasa. Kubera memberinya hidung, lambang kemakmuran. Napas Bayu membentuk telinganya. Para dewa Sandas, sang dewa fajar, memberinya alis yang elegan, seolah lengkungan pelangi. Dari Wisnu, ia menerima 10 lengan yang kuat, dan cahaya Dewa Siwa membentuk wajahnya, memancarkan ketenangan sekaligus amarah. Demikianlah lahir Sang Mahadewi, Dewi Agung, perwujudan kemarahan ilahi dan keindahan kosmik, prajurit kebenaran tertinggi. Saat singanya mengaum, bumi bergetar hebat, lautan mendidih, dan gunung-gunung hancur berkeping-keping. Mahishasura dan pasukannya, yang sedang menikmati surga yang telah mereka curi, merasakan badai yang datang, badai takdir yang tak terhindarkan. Mereka melihat ke bumi, dan di sana, di antara kehancuran, mereka melihat kedatangannya. Mereka telah mengejek para dewa, menentang langit, dan meremehkan segala kekuatan. Tetapi sekarang, mereka akan menghadapi kemarahan dari seseorang yang tidak pernah mereka bayangkan. Sang Dewi telah bangkit. Berbalut kekuatan semesta, ia berdiri tegak, siap menghadapi kegelapan yang telah merajalela. Mahishasura tak pernah menyangka takdirnya akan berujung pada pertarungan melawan seorang wanita yang ia anggap tak berdaya. Pertempuran terbesar dalam sejarah kosmik akan segera dimulai. Akankah cahaya mampu mengalahkan keangkuhan yang tak terbatas? Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam duel epik ini? Jangan lewatkan kelanjutan kisah ini di video selanjutnya. Bersiaplah, karena bumi dan langit akan menjadi saksi sebuah pertarungan yang tak pernah terbayangkan.